Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Rekadi Sumitra dengan NPM 101213998. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang riset pemasaran. Lebih lanjutnya, cek this out. Nah, yang pertama ada paradigma bisnis terkini. Nah, pergeseran pada paradigma bisnis adalah perubahan atau perkembangan dalam cara suatu perusahaan atau bisnis memproduksi barang atau jasanya. Nah, mereka seringkali menguntungkan bisnis dalam hal efisiensi dan kualitas produk mereka, sekaligus mengubah konsep utama tentang cara mereka beroperasi. Nah, berikut adalah beberapa jenis perubahan paradigma dan pengaruhnya terhadap bisnis tertentu. Nah, yang pertama, ada pemasaran yang dipersonalisasi. Nah, untuk yang kedua, ada analisis dan data waktu nyata. Yang ketiga, ada telekomunikasi. Dan yang keempat, ada perdagangan elektronik. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa tips dan strategi yang dapat Anda ikuti untuk membantu transisi perusahaan atau bisnis ke paradigma baru dan membantu mereka berkembang. Nah, yang pertama, ada identifikasi masalah apapun. Nah, untuk yang kedua, kembangkan strategi utama. Yang ketiga, prioritaskan pelanggan. Dan yang keempat, kumpulkan data yang bermanfaat. Nah, untuk yang kedua ada pemasaran dan riset pemasaran. Nah, pemasaran secara istilah adalah suatu proses dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukar produk dan jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Berikut adalah teori pemasaran yang paling penting. Yang pertama ada konsep pemasaran, yang kedua ada segmentasi, targeting, dan positioning atau yang disingkat sebagai STP. Yang ketiga ada siklus hidup produk. Yang keempat ada 4P, marketing mix. Yang kelima ada teori diferensiasi. Yang keenam ada teori penetrasi pasar. Yang ketujuh ada teori penetapan harga. Yang kedelapan ada model perilaku konsumen. Yang kesembilan ada teori inovasi. Yang kesepuluh pemasaran relasional. Dan yang terakhir ada pemasaran berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya ada riset pemasaran. Pengertian riset pemasaran dapat dimaknai sebagai pengumpulan data, observasi, dan pengolahan data terhadap objek penelitian di dunia pemasaran. Tujuan riset pemasaran, yang pertama ada membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, mendapatkan peluang bisnis baru. Yang ketiga, menghindari kegagalan usaha. Yang keempat, memanfaatkan peluang investor. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, understanding. Dan yang ketujuh adalah predicting atau disebut sebagai prediksi. Nah, yang ketiga ada klasifikasi riset pemasaran. Klasifikasi riset pemasaran membantu organisasi untuk memahami berbagai jenis riset yang tersedia, serta kapan dan bagaimana menggunakannya sesuai dengan tujuan bisnis mereka. Penggunaan yang tepat dari jenis riset yang sesuai dapat memberikan keunggulan kompetitif dan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam pemasaran dan pengembangan bisnis. Nah, untuk yang pertama ada riset deskriptif. Yang kedua ada riset eksploratif, yang ketiga ada riset kualitatif, yang keempat ada riset kausal, yang kelima ada riset kuantitatif, yang keenam ada riset primer, yang ketujuh ada riset sekunder, dan yang kedelapan ada riset pasar atau market pasar. Nah, yang keempat ada proses penelitian pemasaran yang empiris. Nah, proses penelitian pemasaran yang empiris adalah langkah-langkah sistematis yang memastikan penelitian dilakukan dengan tepat dan menghasilkan wawancara yang bermanfaat. Nah, berikut ada tahapan-tahapan dalam proses penelitian pemasaran yang empiris. Nah, yang untuk yang pertama ada identifikasi masalah penelitian. Nah, yang kedua ada perumusan tujuan penelitian. Yang ketiga pemilihan metode penelitian. Yang keempat perancangan instrumen penelitian. Yang kelima, pemilihan sampel dan pengumpulan data. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, interpretasi hasil. Yang kedelapan, penyusunan laporan penelitian. Yang kesembilan, implementasi rekomendasi. Dan yang terakhir ada evaluasi hasil implementasi. Nah, untuk materi selanjutnya ada marketing research process. Dalam proses riset pemasaran, pengembangan pendekatan terhadap masalah adalah tahap yang penting untuk memastikan bahwa penelitian akan memberikan hasil yang relevan dan berguna. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk mengembangkan pendekatan terhadap masalah dalam riset pemasaran. Yang pertama, ada pemahaman yang mendalam tentang riset pemasaran. Yang kedua, ada identifikasi tujuan dan pertanyaan penelitian. Yang ketiga, ada pemilihan metode penelitian.
Yang keempat ada penentuan sampel dan skala penelitian. Yang kelima ada desain instrumen penelitian. Yang keenam ada pengumpulan data. Yang ketujuh analisis data. Yang kedelapan implementasi hasil. Yang kesembilan ada rekomendasi dan tindakan. Yang kesepuluh ada pelaporan dan tindakan. Nah, untuk materi selanjutnya ada masalah dan gap penelitian. Oke. Yang pertama masalah. Definisi masalah adalah langkah awal dalam merancang riset pemasaran. Ini melibatkan penentuan permasalahan atau tantangan yang ingin dipecahkan oleh riset. Nah, langkah-langkah dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Yang kedua pemilihan prioritas. Yang ketiga ada penentuan batasan. Nah, materi selanjutnya ada gap penelitian. Gap penelitian merujuk pada ketidaksesuaian atau kekosongan dalam pengetahuan atau pemahaman saat ini yang mendorong kebutuhan untuk melakukan penelitian tambahan. Mengidentifikasi area di mana pengetahuan atau pemahaman yang ada belum mencukupi atau belum terpenuhi. Nah, langkah-langkah dalam gap penelitian ada yang pertama tinjauan literatur, yang kedua ada analisis kritis, yang ketiga ada perumusan gap. Nah, untuk materi yang terakhir ada model penelitian pemasaran. Dalam penelitian pemasaran, model adalah alat atau kerangka kerja konseptual yang membantu menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis hubungan antar variabel yang relevan. Nah, jenis model penelitian pemasaran yang pertama ada verbal model, deskripsi naratif dari hubungan antar variabel. Yang kedua ada graphical model atau representasi visual dari hubungan antar variabel menggunakan grafik atau diagram. Dan yang terakhir ada matematika model, representasi matematis dari hubungan antar variabel melalui persamaan atau fungsi matematis. Nah, untuk yang kedua ada komponen model penelitian pemasaran. Yang pertama ada variabel independen, yang kedua ada variabel dependen, yang ketiga ada variabel kontrol, dan yang keempat ada parameter. Nah, untuk tujuan model penelitian pemasaran, yang pertama ada pemahaman perilaku konsumen, dan yang kedua evaluasi strategi pemasaran, yang ketiga ada peramalan kinerja, yang keempat ada optimasi rencana pemasaran. Nah, untuk yang keempat keuntungan dan keterbatasan model. Nah, untuk keuntungannya pemahaman yang lebih baik. Yang kedua ada dasar untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada panduan untuk melakukan penelitian lanjutan. Nah, keterbatasannya yang pertama ada sederhana atau terlalu kompleks. Nah, yang kedua ada asumsi yang mendasar. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya representasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next content. Bye-bye.